Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah pemrograman game dasar. Baik teman-teman, pada serial video tutorial kali ini, kita akan mempelajari sebuah topik, yaitu bekerja dengan internal assets. Jadi, fokus pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, bagaimana kita bisa melibatkan sebuah aset yang dikategorikan sebagai internal asset dalam project kita, project game kita tentunya ya. Nah, sehingga untuk itu kita akan juga mempelajari bagaimana cara membuat sebuah project baru. Semuanya akan kita bahas dalam video tutorial kali ini. Nah, sebelum kita mulai langkah-langkah bagaimana cara kita bisa membuat sebuah project baru, ada baiknya sekali lagi kita bersama-sama merumuskan tujuan dari pembelajaran ini ya, goalnya seperti apa. Ya, itulah yang harus teman-teman mahasiswa upayakan untuk bisa tercapai ya. Baik, yang pertama langsung saja ya teman-teman. Yang pertama, objektif dari pembelajaran ini yang pertama adalah mahasiswa memahami langkah-langkah dalam membuat project baru menggunakan Unity 3D ya. Objek baru dan project baru tentunya. Ya, jadi di dalam sebuah project tentu akan ada objeknya. Setelah itu, teman-teman juga mampu uh, mampu menggunakan internal asset yang sudah tersedia di Unity 3D. Inilah beberapa hal yang akan menjadi fokus pembelajaran kita dalam kesempatan kali ini. Nah, di layar screen ini teman-teman bisa melihat Unity Hub ya. Jadi ini aplikasi dari Unity Hub. Dari Unity Hub ini kita bisa membuat sebuah project baru. Bagaimana caranya? Kita ikuti langkah-langkah. Yang pertama adalah tentu kita bisa melihat di sini ada beberapa opsi ya. Kita bisa meng-add project yang sudah ada maupun membuat project baru ataupun memilih salah satu project yang sudah ada untuk kita buka. Dan karena ini adalah pertama kali kita akan membuat sebuah project, tentu yang akan kita pilih adalah new. Jangan khawatir apabila teman-teman mendapatkan sebuah tampilan yang berbeda dengan apa yang ada di screen teman-teman ya. Screen saya maksud saya. Karena di sini sudah di screen ini saya sudah tersedia beberapa project sebelum-sebelumnya. Namun kemungkinan apa yang akan terlihat pada screen teman-teman mungkin saja berbeda dengan apa yang ada di screen saya atau yang lainnya gitu ya. Ini sama sekali tergantung dari apa yang sudah pernah kita kerjakan sebelumnya gitu ya. Jadi beberapa project sebelumnya yang pernah kita kerjakan itu akan menjadi list di sana. Namun ketika belum ada project itu sama sekali, maka kemungkinan kita tidak akan mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, yang akan kita pelajari dalam kesempatan kali ini adalah membuat sebuah project baru. Sehingga yang akan kita pilih adalah menu new. Jangan teman-teman pilih menu new, dan teman-teman bisa memilih akan membuat project pada platform versi Unity 3D yang keberapa. Kebetulan di mesin saya ini saya tersedia beberapa macam versi Unity 3D ya. Dan kemungkinan besar teman-teman juga menggunakan versi Unity uh, bisa saja yang berbeda atau yang terbaru gitu ya. Nah, silakan teman-teman memilih salah satu yang teman-teman miliki. Untuk pembelajaran pertama ini, saya rasa tidak akan ada perbedaan yang terlalu mendasar dalam membuat sebuah project baru, walaupun kita menggunakan versi Unity yang berbeda-beda ya. Nah, saya di sini akan memilih versi 2019, teman-teman, yang agak-agak baru gitu ya. Sebenarnya saya punya juga versi yang sangat lama, tidak saya hapus gitu. Tapi takutnya agak tampilannya sedikit ya berbeda dengan Unity beberapa versi belakangan gitu. Sehingga saya gunakan yang baru saja. Nah, di situ ada beberapa opsi yang perlu kita pilih ya. Yang pertama adalah kita menggunakan template yang mana ini ya. 3D project kah, 2D project kah? Nah, kita akan gunakan 3D project. Artinya project game yang akan kita buat akan kita bangun di sebuah environment 3 dimensi. Artinya kita nanti bisa melihat objek melalui berbagai sudut pandang secara perspektif ya, baik dari top view, side view ya. Jadi
3D lah gitu ya, XYZ. Nah, berbeda kalau teman-teman memilih 2D, maka yang akan kita dapatkan adalah sebuah environment dua dimensi yang hanya memiliki dimensi panjang dan lebar gitu ya. Dan berikutnya teman-teman, setelah kita menentukan environment-nya, berikutnya di sini ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu memberi nama pada project dan menentukan di mana kita akan menyimpan project itu. Ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena suatu saat nanti bisa saja kita ingin mengakses langsung project-project itu melalui menu open, di mana objek tersebut tadi tidak terlihat di listnya, karena misalkan sudah terlalu banyak gitu ya. Ketika kita sudah memilih project yang sangat banyak, mungkin saja project-project yang sudah agak-agak lama itu tidak terlihat dalam list, sehingga kita perlu membukanya melalui menu open folder atau open project, sehingga kita harus paham dengan benar di manakah kita akan membuka project yang di path yang mana gitu ya. Sehingga ketika kita menentukan lokasi sebuah project itu juga nggak boleh sembarangan ya, kita harus uh, memperhatikan ya, di mana kita akan menyimpannya. Oke, kita langsung saja tentukan ya teman-teman. Di situ ada Unity Lab, lalu di situ ada Practice semester 5. Oke, saya akan simpan di sana. Dan saya akan beri nama project ini adalah My First Project. My First Project. Nah, teman-teman tentu saja boleh memberi nama yang berbeda ya. Silahkan disesuaikan dengan masing-masing gitu ya. Oke, langsung apabila kita sudah memastikan bahwa semuanya sudah betul gitu ya, kita sudah memilih platform 3D, kita sudah memberikan nama project kita, dan kita sudah menentukan di mana kita akan menyimpan. Berikutnya tinggal menekan tombol create. Oke, dan ini akan membutuhkan waktu beberapa saat tergantung dari kecepatan dari mesin kita masing-masing, dari hardware dan lain sebagainya tentunya. Oke, di sini kita bisa melihat bahwa Unity 3D-nya sudah tampil gitu ya. Nah, sebelum kita memulai men-setup segala sesuatunya, mempersiapkan environment kita dan menambahkan objek di dalam scene kita, ada baiknya kita akan mencoba untuk menseragamkan tampilan dari layout Unity 3D-nya. Ya, kenapa? Ya karena mohon maaf ya, asumsi saya bahwa teman-teman ini masih baru pertama kali membuat project gitu ya, sehingga tampilan yang berbeda mungkin saja akan membuat teman-teman sedikit kebingungan. Jadi ada baiknya sama-sama kita membuat tampilan user interface-nya kita buat sama gitu ya, agar teman-teman tidak kebingungan. Namun apabila teman-teman sudah merasa comfortable ya, sudah merasa cukup familiar dengan tampilan dari Unity 3D dan user interface-nya, teman-teman sudah bisa menggunakannya secara baik gitu ya, maka tidak akan menjadi masalah apabila teman-teman mengatur tampilan user interface-nya sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan gitu ya. Baik, saya akan coba atur tampilan user interface-nya bagi teman-teman yang ingin menyamai tampilannya. Saya akan akses menu layout teman-teman, dan lalu saya akan memilih menu di sini wide layout. Maka Unity akan meng-arrange ulang tampilannya menjadi seperti ini ya. Ketika saya memilih wide layout dan teman-teman juga memilih wide layout, maka tampilan yang akan teman-teman dapatkan kemungkinan besar sama dengan apa yang saya tampilkan di sini. Oke, sekarang saatnya kita mempelajari hal-hal yang paling mendasar bagaimana kita berinteraksi dengan objek dalam sebuah project. Baik teman-teman, sekarang saya ingin membuat sebuah objek baru bernama lantai atau floor gitu ya, tempat di mana nanti kita akan berpijak, platform di mana objek-objek itu akan kita letakkan di atasnya. Karena seperti yang teman-teman lihat di sini ya, jika kita melihat scene kita itu belum memiliki platform,
walaupun dia sudah berisi objek ya, kita bisa melihat di sini sudah ada objeknya teman-teman, ada main kamera dan ada juga directional line ya. Namun yang saya maksudkan di sini, saya ingin menambahkan satu buah objek baru, nanti akan saya beri nama lantai atau floor ya. Sekali lagi, lantai ini akan saya jadikan sebagai platform di mana objek-objek lainnya akan berpijak ya. Nah, platform ini teman-teman akan saya bentuk dari sebuah primitive object bernama cube ya. Bagaimana kita bisa menambahkan primitive object? Kita akan sama-sama ya. Kita akan sama-sama membuat objek baru melalui primitive object bernama cube. Caranya bagaimana? Klik di bagian objek tentunya, game object maksud saya. Lalu teman-teman bisa memilih 3D object, lalu teman-teman bisa memilih opsi cube. Sekali lagi, game object, 3D object, lalu cube. Nah, maka teman-teman akan mendapatkan satu buah game object baru tepat di tengah-tengah scene teman-teman semua. Oke ya, dan pastikan tab yang aktif di sini adalah scene view, bukan game view. Dan ada baiknya sekarang kita coba mengaturnya agar scene view bersebelahan dengan game view. Kalau ini kan nggak bisa, ketika kita mengakses scene view, maka game view-nya tertutup. Begitupun sebaliknya ketika kita mengakses game view, scene view-nya tertutup. Dan jika kita menginginkan dua-duanya bisa terlihat, maka yang bisa kita lakukan adalah seperti ini. Mari sama-sama kita lakukan. Klik di bagian game view, lalu kita tarik tahan ya. Kita tarik tahan, lalu kita geser dia ke pojok kanan. Nah, seperti ini. Sehingga sekarang kita sudah memiliki dua buah view, baik itu scene view maupun game view. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat perbedaan antara scene view dan game view yang sudah pernah saya jelaskan di serial video tutorial sebelumnya. Sekali lagi, scene view adalah area di mana kita akan mendesain atau merancang, melayout dari environment kita. Kita akan menambahkan semua game objek di sana, seperti layaknya seorang pelukis yang sedang melukis di atas kanvas. Scene view itu kita bisa analogikan sebagai kanvas. Nah, sedangkan game view adalah view atau tampilan ya yang diakibatkan dari sudut pandang kamera. Maaf. Jadi, kenapa tampilan game view seperti ini? Karena sebuah kamera sedang melihat ke arah sana. Dan kamera yang dimaksud adalah main kamera. Ya, kita double klik main kamera, kita bisa melihat di situ ada main kamera. Nah, kenapa tampilan seperti ini? Kita bisa melihat karena main kamera kita sedang melihat ke arah sana. Ya, nah itu. Main kamera kita sedang melihat ke arah kubus, sehingga tampilannya seperti itu. Bisa kita coba buktikan ya. Apabila main kamera ini kita tarik ke atas, maka kubusnya pun sedikit demi sedikit akan menghilang dari arah pandang si kamera. Ya. Karena kameranya ke atas, gitu tentu kubusnya akan semakin jauh dengan dia. Yang menjauh kameranya, bukan kubusnya. Ya. Nah, itulah perbedaan antara scene view dan game view, hanya sekedar mereview ya. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat. Dan juga saya sangat berharap teman-teman masih ingat bagaimana cara merubah sudut pandang menggunakan Alt, klik kiri mouse, sliding gitu ya. Teman-teman masih ingat ya. Karena saya sudah memberikan himbauan ya kepada teman-teman agar teman-teman sudah segera membuat segera berlatih ya agar teman-teman bisa familiar dengan controller itu ya. Bagaimana cara mengubah view ya, saya maksud di sini. Keyboardnya apa, mouse-nya bagaimana gitu ya, merubah sudut pandang. Gitu. Oke. Nah, setelah kita membuat sebuah game object teman-teman, setiap game object yang kita tambahkan di scene view kita sangat disarankan agar kita membuatnya memiliki nama. Karena kalau kita lihat, setiap game object yang baru saja kita buat, dia memiliki namanya default ya, nama yang diberikan langsung oleh si Unity-nya.
Kebetulan game objek kita ini namanya adalah cube. Nah, ini akan sangat membingungkan kita karena nama cube ini kurang bermakna gitu ya. Misalkan kita punya berbagai macam game objek yang kita buat dari primitive object bernama cube, maka nanti semuanya namanya cube. Padahal ada yang satu cube kita anggap sebagai floor atau lantai, satu cube kita bisa anggap dia sebagai bangunan dan sebagainya. Tentu kita ingin setiap game objek memiliki nama-nama yang spesifik dan memiliki arti ya, agar kita bisa lebih mudah dalam mengidentifikasi ini game objek apa sih kayak gitu, dan memudahkan kita juga dalam melakukan pencarian gitu ya. Oke, langsung saja teman-teman, kita akan merubah namanya menjadi ini floor ya, floor lantai gitu ya, lantai. Oke. Oke, tentu saja game objek kita ini sama sekali nggak mirip lantai. Mana ada lantai yang bentuknya seperti ini gitu ya. Lantai itu biasanya kan lebar tapi pipih gitu ya. Ini buntat, kotak gitu, persegi. Sama sekali nggak mirip lantai dan dia sempit sekali gitu ya. Nah, kita akan membuatnya menjadi lebih mirip dengan lantai. Yang kita lakukan adalah tentu membuat objek ini lebih lebar ya. Jadi kita harus melakukan scale pada objek ini. Kita scale di bagian sini ya teman-teman. Lihat di sini scale. Teman-teman bisa melakukannya scale dengan cara menggunakan transform tools seperti yang saya lakukan seperti sekarang ini. Ini ya, saya scale seperti ini, memperlebar di sumbu X. Namun, penskalaan dengan cara seperti ini sifatnya hanya kira-kira aja ya, kira-kira. Tidak presisi hasilnya. Nah, kalau kita ingin membuatnya lebih presisi ya, kita bisa langsung mengetikkan jumlah unit yang ingin kita perbesar. Kita ingin memperbesar di sumbu X, sebelah sini ya, sumbu X, lalu unitnya berapa? Nah, kita tentukan misalkan 100. Maka kita bisa lihat di situ bahwa lantai kita sekarang sudah semakin besar dengan 100 unit. Dan kita pun tentu ingin lantai ini semakin lebar juga ke arah sumbu apa? Yang biru, masih ingat nggak? Yang biru adalah sumbu Z, ya. Sumbu Z-nya kita tambahkan juga 100. Sehingga sekarang kita bisa melihat bahwa kita sekarang seolah-olah sudah memiliki platform atau lantai atau floor, di mana kita akan bisa meletakkan objek-objek lainnya di atas sana. Karena akan menjadi sebuah game yang aneh ketika tidak ada lantai tapi objeknya melayang-layang gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman ya. Apa yang kita dapatkan di scene view berbeda dengan apa yang kita dapatkan di game view. Kira-kira kenapa? Seperti tadi ya jawabannya. Karena sudut pandang kamera sedang tidak dalam keadaan melihat lantai. Ya, kita lihat kamera kita ada di mana. Kamera kita terlalu dekat bahkan dengan lantai sehingga dia kehilangan dari view-nya. Nah, bagaimana caranya agar game view-nya juga seperti yang terlihat oleh scene view? Ini salah satu teknik yang paling sering dan sangat penting teman-teman untuk kuasai. Tolong dicatat. Apa yang akan saya ajarkan sekarang ini adalah cara cepat untuk mengatur game view agar sesuai dengan apa yang terlihat di scene view. Ya, caranya bagaimana? Pertama kita atur dulu scene view-nya. Misalkan, oke, kita udah cukup happy dengan tampilan scene view seperti ini dan kita ingin game view-nya juga seperti ini. Caranya adalah teman-teman, klik main kameranya. Pilih main kamera. Lalu klik di bagian game view atau game object maksud saya. Lalu teman-teman bisa pilih align with view. Align with view. Artinya kita menginstruksikan main kamera kita agar menyesuaikan dengan view yang terlihat di scene view. Maka yang kita pilih adalah align with view. Nah, sekarang kita bisa melihat tampilan dari game view identik dengan tampilan dari scene view. Oke, nah sekarang agar kita tidak memiliki objek yang pucat putih seperti itu, kita bisa tambahkan warna, teman-teman. Ya, saya akan mengatur sedikit di sini
tampilan dari project panelnya. Mungkin teman-teman juga bisa ikuti ya. Saya klik di bagian sini. Yang awalnya adalah two column layout, saya akan menggunakan one column layout. Nah, seperti ini. Dan disinilah teman-teman kita bisa tambahkan berbagai macam berbagai macam aset kita ya, berbagai macam aset uh, agar tidak agar mudah diorganize ya. Karena game kita ketika kita sudah memiliki sebuah game yang cukup kompleks, maka kita akan bekerja dengan banyak aset. Dan aset-aset tersebut harus bisa terorganize dengan baik. Nah, sekarang kita akan coba membuat project panel kita ini agar sedikit terorganize. Tapi sebelumnya saya akan berikan sedikit hal-hal apa saja yang perlu kita organize. Pertama adalah dalam sebuah project game, ya, itu kita akan terdiri dari berbagai macam scene, adegan, scene itu adegan atau level gitu ya. Sehingga kita harus menyiapkan sebuah folder khusus untuk menyimpan file-file scene kita agar suatu saat kita bisa mengakses, kita bisa berpindah-pindah dari satu scene ke scene yang lain dengan mudah. Ya. Dan satu buah project game akan terdiri dari berbagai macam warna-warna dasar. Dan ada baiknya kita juga menyiapkan folder khusus untuk menyimpan warna-warna dasar. Dan satu buah game project juga akan terdiri dari berbagai macam script ya, dan itu pun sama, sebaiknya kita juga menyiapkan folder khusus untuk menyimpan script dan lain sebagainya. Kita akan memiliki folder khusus untuk menyimpan kumpulan audio, kita akan memiliki folder khusus untuk menyimpan kumpulan gambar, dan seterusnya. Kita harus upayakan agar project kita terorganize dengan baik. Jangan sampai semua campur aduk sehingga kita akan sulit mengidentifikasi ini file apa, ini file apa, itu akan membingungkan sekali ya. Nah, di sini teman-teman, yang akan saya lakukan adalah menambahkan sebuah project baru ya, menambahkan sebuah project baru, bukan project baru, maaf, folder baru. Sini folder ya. Saya beri nama warna. Lalu saya juga akan tambahkan folder baru untuk menyimpan semua scene saya. Berarti saya buat tambah di sini my scene. Lalu saya juga akan membuat sebuah folder baru untuk menyimpan kumpulan script nantinya. Saya beri nama scripts. Nah, sekarang saya sudah menyiapkan 3 buah folder ya. Folder yang pertama adalah folder scenes atau my scenes. Yang kedua folder warna dan folder scripts. Nah, sekarang saya akan menyimpan scene ini. Ya, kita akan menyimpan. Kita kan tadi sama sekali belum melakukan proses penyimpanan ya. Nah, ada baiknya kita sekarang melakukan proses penyimpanan. Jadi kita akan menyimpan scene ini ke dalam sebuah folder. Sama-sama ya, file save scene as atau file save as juga nggak apa-apa ya. Nah, di sana kita tambahkan, kita simpan di dalam my scene, lalu saya beri nama di sini scene 01. Oke, sehingga teman-teman bisa lihat di sini di sebuah folder bernama my scene akan muncul sebuah file bernama scene 1. Karena tadi kita menyimpannya di sana. Oke, nah itu cara menyimpan scene ya. Lalu kita akan mempelajari lagi bagaimana cara membuat warna. Nah, di dalam folder warna ini kita klik kanan, create materials. Ya, jadi di situ materials. Ketemu nggak materialnya? Oh, ini material. Ya. Lalu kita beri warna floor, ke lantai ya. Kita ingin membuat warna untuk lantai kita. Ini ya lantai. Kalau kita pilih warnanya teman-teman, kira-kira warna lantai itu apa? Nggak disesuaikan aja. Ya. Itu misal ya. Dan lalu agar warna ini teraplikasikan kepada lantai kita drag warna ini teman-teman.
gitu ya. Cukup di drag saja. Dan kita juga bisa mengadjust warnanya kembali apabila kira-kira kita kurang kurang happy, kita bisa kita mengadjustnya lagi. Oke. Nah, kita sekarang sudah memiliki satu buah objek uh, lantai. Kemudian lantai tersebut juga memiliki warna. Oke ya. Nah, sekarang apakah game kita ini kalau kita jalankan sudah ada tampilannya atau belum? Ada ya, sudah ada. Sudah saya pernah jelaskan bahwa tampilan sebuah game itu akan menyesuaikan dengan tampilan dari game view. Sehingga sekarang kalau kita jalankan di menu play-nya ya, game-nya akan jalan nih teman-teman, game-nya akan jalan. Nah itu, tapi apa yang kita dapatkan adalah tampilan di mana sebuah kamera menyesuaikan dengan apa yang sedang dilihat oleh si kamera tersebut. Jadi sekali lagi, ketika game dijalankan, tampilannya akan sama persis dengan apa yang terlihat di game view. Seperti ini. Nah ini sebenarnya game-nya udah jalan belum? Sudah ya, walaupun kita mana kok nggak ada game-nya. Karena kita belum membuat yang menjadi interaktif gitu ya. Kita baru hanya menambahkan satu buah objek, yaitu apa namanya, lantai dari cube gitu ya. Dan kita baru tambahkan warna, itu yang akan kita peroleh pun ketika game itu dijalankan hanya seperti itu ya. Ada sebuah tampilan lantai yang sudah memiliki warna. Nah berikutnya, kalau misalkan kayak gitu kurang menarik dong ya, memang belum menarik gitu ya. Nah sekarang kita akan mencoba game ini uh, lebih bervariasi isinya, bukan hanya satu lantai, bukan hanya lantai gitu ya. Kita akan tambahkan objek lain, misalkan bola ya. Bola itu bentuknya bulat ya teman-teman. Kita bisa tambahkan primitive object di sini yang bentuknya menyerupai bola, yaitu sphere. Ini. Kita bisa memberikan nama pada sphere tersebut bola. Bola. Dan lalu kita bisa berikan warna pada bola tersebut. Kita tambahkan create material ya. Lalu kita beri nama di sini bola. Lalu kita tentukan warna bolanya itu apa. Oke, kira-kira silakan biru deh ya. Silakan biru. Nah, warna birunya kita aplikasikan ke bola tersebut. Dan kita jalankan. Oke, sekali lagi tampilan dari game akan menyesuaikan dengan game view-nya. Ya, walaupun scene view kita tidak seperti itu, tetapi game view-nya seperti ini ya. Maka ketika dijalankan dia akan mengikuti apa yang terlihat di game view. Dan jika kita menginginkan bahwa bola tampilannya seperti yang ada di scene view, kita bisa melakukan dengan cara yang sama seperti tadi ya teman-teman. Mungkin ini saya ke atas sedikit lagi deh, biar lebih tinggi. Nah, seperti itu. Bagaimana caranya, masih ingat teman-teman? Jadi main kamera, lalu game object align with view. Nah, dijalankan. Sekarang kita akan mendapatkan sebuah tampilan game ya, yang sama persis dengan apa yang kita atur di game view. Oke, sekarang lebih bervariasi. Ada lantai, ada bola, dan ada bayangannya. Ya, karena memang ada light, ada cahaya, ya tentu cahaya tersebut memberikan sebuah efek bayangan. Gitu ya. Nah sekarang, apakah ini gamenya sudah cukup menarik? Belum ya. Game ini justru tambah aneh. Tambah aneh ya, karena ada sebuah bola yang melayang-layang, yang nggak jatuh-jatuh gitu ya, yang mungkin tidak pernah kita jumpai di kehidupan nyata. Gitu. Dan sekarang, mari kita tambahkan sebuah komponen agar bola tersebut memiliki physics engine, sehingga bola tersebut akan terpengaruh karena dia memiliki terpengaruh oleh gravitasi karena dia memiliki massa. Nah, physics engine yang dimaksud adalah rigid body. Nah, kita akan tambahkan komponen rigid body pada objek bola kita.
Nah, sekarang saya ingin teman-teman klik bolanya dulu ya. Klik bolanya. Pemilihan objek sekali lagi bisa kita lakukan secara langsung melalui scene view ataupun kita lakukan dengan memilihnya melalui hierarchy panel ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya teman-teman bahwa ketika sebuah objek terpilih, maka di bagian inspektor panel akan menampilkan komponen-komponen yang telah dimiliki oleh si objek tersebut ya. Dan saat ini komponen-komponennya bisa teman-teman lihat, ada transform komponen, ada sphere, ada juga mesh, renderer, dan lain sebagainya. Secara default, itulah komponen-komponen yang sudah dimiliki oleh sphere atau objek bola kita. Dan kita akan tambahkan satu buah komponen lagi yang tadi kita namakan sebagai rigid body atau physics engine. Nah, caranya gimana teman-teman? Caranya bisa teman-teman akses di sini. Di sini ada sebuah menu bernama komponen, ya. Sebuah menu bernama komponen, lalu komponen tersebut memiliki komponen tersebut akan memiliki submenu. Menu tersebut akan memiliki submenu yaitu komponen ya. Lalu ada fisik, lalu di situ kita pilih rigid body. Sekali lagi, untuk bisa menambahkan komponen rigid body pada sebuah objek, yang perlu kita lakukan adalah mengakses menu komponen, fisik, dan rigid body. Kita bisa melihat sekarang, sebuah komponen rigid body akan terlihat di inspektor panel. Tadinya belum ada, karena kita tambahkan, jadi sekarang sudah ada. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang terjadi pada game kita. Ketika sebuah bola kita berikan, ketika sebuah objek kita beri sebuah komponen rigid body, maka objek tersebut akan memiliki physics engine sehingga dia akan terpengaruh oleh gravitasi karena memiliki massa. Jadi akibatnya ketika game ini dijalankan, seharusnya objek tersebut akan tertarik ke bawah teman-teman oleh gravitasi. Mari kita lihat ya. Nah, itulah dampak dari penambahan komponen pada sebuah objek. Ya. Kebetulan yang ditambahkan adalah rigid body, maka bola tersebut akan terpengaruh oleh gravitasi. Dan karena bola tersebut memiliki collider, ya, atau pembatas, maka ketika satu collider bertemu dengan collider yang lain, dia tidak akan bisa saling melintas, gitu, karena terhalang. Di situ ada benturan antara collider yang dimiliki oleh bola dan collider yang dimiliki oleh lantai, sehingga keduanya akan diam di suatu tempat ya. Walaupun si bola itu terpengaruh gaya gravitasi karena dia sudah terhambat oleh lantai, maka dia akan diam di sana. Berbeda dengan lantai, lantainya tidak akan pernah turun. Walaupun kita tahu proses pembuatannya lantai pun melayang gitu ya. Tapi lantai tidak kita beri rigid body kan, maka dia akan stay di sana. Oke, itulah langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam membuat sebuah objek baru atau project baru. Dan kita bisa juga, tadi sudah belajar bagaimana menambahkan objek. Ya. Nah, berikutnya teman-teman, karena ini videonya sudah terlalu panjang untuk satu serial video tutorial, maka pembelajaran berikutnya kita akan bahas di serial video tutorial berikutnya. Yang akan kita bahas adalah bagaimana kita bisa berinteraksi dengan internal asset. Ya, ini sama sekali kita belum menggunakan aset ya. Kita baru menambahkan objek dan komponen yang semuanya adalah sudah tersedia, bukan internal asset tapi istilahnya lagi objek dan komponen gitu ya. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan itu bisa dipahami langkah-langkah dalam membuat sebuah project baru, langkah-langkah menambahkan objek, menambahkan komponen, dan mengatur user interface. Bagaimana kita bisa mengatur juga agar game view menyesuaikan dengan scene view, lain sebagainya, itu harap teman-teman bisa kuasai ya. Karena hal-hal ini akan sangat sering kita lakukan ketika kita membuat sebuah project game. Baik, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa kembali di serial video tutorial berikutnya. Kita akan membahas tentang internal asset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.